Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan saya Joy Manik di edisi Cerita Yuk. Nah tadi malam anak saya terus tanya, "Pak, kita kan beda agama, kok kita sama-sama berdoa sih sama orang yang beda agama sama kita?" Nah gimana kita meresponi pertanyaan anak seperti ini? Mari kita dengarkan pembahasannya. Teman-teman sekalian jangan lupa untuk like dan share video ini dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube ini sebelum kita melanjutkan untuk mendengarkan kisahnya. Nah, dalam edisi Cerita Yuk ini saya akan coba sharing kepada teman-teman sekalian perihal pertanyaan anak saya karena dia melihat waktu saya ada sebuah acara yaitu Bangkit Bersama dan Berdoa Bagi Bangsa. Nah, ini diselenggarakan oleh SMA saya dulu di Aloysius Top Taruna Uga Praviti di Bandung. Nah, saya bersyukur banget karena udah boleh diajakin nih di acara ini dan kita bisa ketemu sama teman-teman dan juga guru-guru kita yang sudah ngajarin kita nih. Ini udah lama banget ya. Saya ingat mungkin udah sekitar saya tahun 96 pada waktu itu sekolah di SMA di Bandung ini. Dan waktu saya melakukan diskusi dan doa bersama dengan beberapa rekan yang berbeda agama, setelah selesai dan mau tidur, anak saya yang pertama usianya 11 tahun terus tanya, "Pak, kok Papa tadi ikut berdoa sih sama teman-teman orang-orang yang berbeda agama dengan kita?" Nah, saya yakin ungkapan pertanyaan ini juga mungkin ada banyak anak lain yang juga bertanya nih, sebenarnya apa sih kebenarannya? Apakah kita ini boleh berdoa dengan orang yang berbeda agama dengan kita? Apalagi waktu itu satu barengan gitu, satu platform gitu kan, dan doanya itu bergantian. Nah, sebelum kita merespon bagian ini, ada baiknya kita ini untuk memahami, kita sebagai orang Kristen ya khususnya ya, untuk memahami bahwa Tuhan Yesus tuh pernah ditanya tentang hukum yang utama dan terutama. Nah, hukum yang utama dan terutama Tuhan Yesus mengatakan, "Love the Lord your God with all of your heart, your mind, and your soul." Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, dan segenap jiwamu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kalimat ini, frase ini, hukum yang utama dan terutama ini tentu saja menjadi sebuah fondasi ya. Fondasi di dalam semua hukum-hukum yang waktu itu dikatakan hukum para nabi, kitab para nabi dan yang sudah ada di perjanjian lama dahulu. Nah, ini sangat menarik sekali buat saya karena sebenarnya di dalam kekristenan sendiri kita ini diajarkan untuk mengasihi itu lintas segala sesuatu. Makanya kasihilah sesama manusia itu kan seperti gambaran di Alkitab tuh orang Samaria yang baik hati ya, tentu kita ingat ya. Jadi ada orang yang jatuh tergeletak, lalu kemudian orang Samaria yang baik hati ini adalah sebenarnya ya bermusuhan dan lain sebagainya lah. Maka Tuhan Yesus bertanya, "Menurutmu siapakah sesamamu manusia itu?" Nah, sesama manusia artinya adalah lintas keyakinan, lintas suku, lintas budaya. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk berdoa bagi musuh-musuh kita, guys, teman-teman sekalian. Jadi buat kita sebenarnya panggilan yang utama adalah mengasihi itu melewati batasan apapun. Mengasihi itu melewati batasan apapun. Nah, dengan sebuah ajaran ini kita kemudian meyakini bahwa tidak ada salahnya menghormati keyakinan orang lain yang beragama berbeda dengan kita, berbeda keyakinan dengan kita. Ya, waktu itu acara ini yang berdoa tuh dari teman-teman kita yang Muslim, lalu juga ada yang Buddhis, ada yang Konghucu juga, ada juga yang Buddha ya, Buddha tadi udah ya, Buddhis, Hinduism, teman-teman Hindu, Konghucu, Islam, Kristen, dan Katolik. Ya. Jadi kita berdoa itu bergantian. Ya. Nah, saya pikir kehadiran kita di sana sebagai konteks mengasihi sesama manusia itu dinyatakan dengan cara menghormati keyakinan mereka gitu loh. Dan menghormati keyakinan mereka bukan berarti serta-merta kita ini langsung seperti mengiyakan, membenarkan. Dan saya yakin banget sih karena agama itu kan selalu menjadi sebuah kebenaran yang subjektif di dalam konteks tertentu ya. Subjektif menurut agama A, yang benar A, B, yang benar B, dan seterusnya. Walaupun kalau kita mau menggali lebih dalam tentu
ada sebuah kebenaran yang objektif. Jadi bukan cuma subjektif nih menurut saya, tapi yang objektif. Nah, waktu kita ngomong tentang yang objektif, kita harus menyadari bahwa kita ini memang sangat berbeda sih, keyakinannya sangat berbeda. Kita percaya Allah kita Allah Tritunggal, Allah yang esa, tapi ada 3 pribadi, tapi berbeda dengan agama-agama yang lainnya. Tapi kita nggak bahas itu, ya. Tapi intinya adalah mengasihi itu panggilan kita, dan mengasihi itu caranya adalah dengan bertoleransi, meyakini keperbedaan itu menjadi sebuah kekuatan, bukan sebuah alasan untuk saling menghancurkan. Nah, ini poin saya yang pertama. Jadi teman-teman sekalian, mungkin di tengah situasi pandemi seperti ini, berdoa bagi bangsa, berdoa dengan keyakinan yang berbeda-beda itu ya sangat mungkin, dan saya sendiri mengapresiasi acara ini, dan saya sangat senang bisa bergabung bersama untuk berdoa. Nah, poin saya yang kedua adalah bukan hanya mengasihi sesama manusia dengan cara menghormati, tapi di Alkitab juga ada ajaran yang Yesus ajarkan kepada kita adalah the golden rule, ya. Apapun juga yang orang lain mau perbuat kepadamu, perbuatlah itu lebih dahulu gitu, perbuatlah itu. Jadi the golden rule ini memang menjadi satu dasar, ya, menjadi sebuah dasar buat kita ini bisa ya kalau kita pengen dihormati, ya kita lebih dahulu menghormati orang lain gitu loh. Kalau kita ingin dihargai, ya kita lebih dahulu, ya, bukan nunggu kita dihargai dulu baru kita menghargai, enggak. Tapi Alkitab tuh mengajarkan kita untuk lebih aktif, mengajarkan kepada kita untuk lebih aktif menghormati orang lain. Apapun yang kamu ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu lebih dahulu kepada orang lain. Nah, ini ajaran yang kedua yang sebenarnya menjadi alasan kenapa kita ini bisa bersama-sama berbeda, tapi kita punya satu panggilan yang sama dengan cara menghormati. Kalau kita ingin dihormati orang-orang lain, maka kita lebih dahulu menghormati orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, poin yang ketiga yang menjadi alasan kenapa kita bisa bersama-sama berdoa walaupun berbeda keyakinan adalah poin mengenai kitab Roma, ya. Kitab Roma tuh mengajarkan kepada kita bahwa pemerintah tuh wakil Tuhan, ya. Makanya dalam segala sesuatu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara tuh memang penting banget. Maka kita yakin sekali Pancasila pun adalah sebuah general revelation, kebenaran umum yang Tuhan pakai di bangsa ini. Pancasila tuh menjadi satu dasar yang kuat, yang kokoh, yang kemudian juga dibarengi dengan Bhinneka Tunggal Ika, ya, berbeda-beda tapi tetap satu, dan itu menjadi sebuah general revelation buat kita. Ini bagian kita sebagai berbangsa dan bertanah air gitu loh. Nah, kalau kita menjunjung tinggi Pancasila itu, saya sih yakin bahwa keanekaragaman di bangsa ini bisa tetap terjalin sih, ya, tetap terjalin, saling menghormati walaupun berbeda keyakinan. Nah, kalau konteks di dalam kitab Roma ini, sekali lagi teman-teman sekalian, sebagai orang Kristen kita memang dipanggil untuk taat kepada pemerintah yang ada. Nah, taat kepada pemerintah kan bukan cuma bayar pajak, bukan cuma solidarisme satu dengan yang lainnya, voting waktu pemilu gitu, ya, menggunakan hak suara, tapi juga hal yang sangat sederhana, ya, gimana kita bertetangga sih, satu keluarga, satu rumah dengan rumah yang lainnya. Nah, contoh aja di tempat saya ini, kita bersyukur, ya, di tempat saya ini ada grup WA RT RW gitu, RT, ya, enggak RW, RT. Jadi berapa rumah gitu masuk dalam grup, dan ada banyak percakapan di sana. Misalnya ada teman-teman atau tetangga yang isoman misalnya, nah kita bisa saling support di sana. Walaupun berbeda tuh keyakinannya gitu loh, kita nggak gontok-gontokan, tapi kita saling belajar untuk menyadari bahwa inilah Indonesia dengan segala keberagamannya. Dan yang menariknya adalah di rumah saya ini itu suku budayanya, keyakinannya itu beda-beda banget gitu loh, beda-beda banget. Dan bersyukurnya itu tadi, karena ada Pancasila, ada hukum di bangsa ini, kita bisa nyaman, bisa tenang bahwa walaupun kita berbeda keyakinan dengan yang lain, kita bisa ada di dalam satu naungan Pancasila ini, ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil beradab, dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, ini alasan yang ketiga sebenarnya kenapa kita bisa bersama-sama dengan orang yang berbeda keyakinan untuk berdoa. Nah, alasan yang berikutnya adalah begini. Alasan yang berikutnya adalah bukan cuma sekedar panggilan kita untuk mengasihi, golden rule tadi, saling menghormati, dan juga tentang bagian kita sebagai hak dan kewajiban warga negara. Tapi yang lebih penting adalah
semua pengajaran-pengajaran tentang kehidupan sosial ini itu dimulai dari keluarga, guys. Jadi saya sih mendorong melalui video ini juga teman-teman yang punya anak ya usia berapapun untuk mulai memberikan sebuah pemahaman ya. Mungkin kalau kita informasinya atau materinya nggak begitu paham, bisa kontak-kontak, bisa tanya-tanya gitu loh ke gerejanya, gimana sih sebenarnya saya ngajarin anak saya. Tapi penting sekali untuk menanamkan kepada anak-anak kita yang masih kecil bahwa panggilan kita sebagai orang Kristen di dalam konteks pluralitas yang ada ya, keberbedaan yang ada di bangsa ini, itu harusnya dari sejak dini tuh diberikan nilai-nilainya. Kenapa? Karena sadar atau tidak ya, beberapa orang tua kan sama seperti saya ya, waktu anaknya sekolah aja kan kita memilih keseragaman kan, paling nggak keseragaman keyakinan lah, kita pengennya begitu ya, kita pengen anak kita ini juga punya bekal untuk religinya, untuk keagamaannya, dan masing-masing orang berhak memilih itu kan. Dan kita memasukkan anak kita tuh kepada sebuah sekolah yang jujur aja heterogen banget gitu loh. Bukan heterogen, malah homogen banget. Homogen tuh maksud gue sama tuh minimal itu tadi keyakinannya. Jadi anak kita tuh jarang berinteraksi dengan orang yang punya pandangan yang berbeda, keyakinan yang berbeda, agama yang berbeda. Nah, karena interaksi dengan orang yang berbeda keyakinan ini sangat jarang, hal-hal yang sangat krusial, yang sangat fundamental yang harus dipahami anak itu akhirnya miss. Oke, saya setuju sih. Dulu tuh ada PMP ya, pelajaran moral Pancasila ya. PMP lupa sekarang itu PPKN ya kalau nggak salah namanya tuh ya. Tapi intinya mah si guru tuh mau menjelaskan bahwa ada perbedaan. Iya bener, itu bagus banget. Tapi kan ini bukan cuma sekedar pendidikan yang ditransfer secara knowledge kan. Ini kan membutuhkan sebuah aktivitas interaksi yang nyata gitu loh. Gimana sih kamu ketemu orang, katakanlah gini lah, ketemu orang yang cara berpakaian itu berbeda. Ya, kalau di sekolah kan seragam semua kan, pakai seragam kan. Tapi kalau ketemu dengan orang di luar kegiatan sekolah, kita pandemi hari ini nggak bisa. Tapi begitu ketemu dengan pakaian berbeda, jujur aja gitu loh, ada orang yang punya duit, bajunya itu bagus-bagus dan kelihatan banget. Dan mereka kalau ketemu dengan orang yang tingkat sosialnya, sekali lagi minta maaf, menengah ke bawah dan pakaiannya mungkin sederhana, gimana anak kita itu mencoba untuk belajar berinteraksi. Nah, ada beberapa anak yang dengan mudah bisa langsung berinteraksi tanpa melihat pakaiannya. Tapi teman-teman kita harus sadar, setelah dia beranjak dewasa di SD, SMP, mereka tuh semuanya melihat banyak hal budaya-budaya di YouTube, di manapun lah ya, yang mereka dapatkan bahwa cara berpakaian tuh begini. Nah, beberapa keluarga kan tidak mampu untuk memberikan seperti tren baju seperti ini, atau misalnya percakapan, misalnya ada anak yang udah ngobrolin PS5 nih ya, kalau nggak punya PS5 kan apa yang mau diobrolin kan, nggak bisa juga kan, nggak nyambung akhirnya. Nah, gimana nih anak bisa punya keterampilan untuk berkomunikasi untuk hal-hal umum, nggak ngomongin tentang hal yang sifatnya itu udah eksklusif, yang memang hanya bagian orang-orang dalam tanda kutip kapitalisme yang punya kapital besar, tinggi. Sekali lagi saya juga nggak mau bahas ini terlalu dalam, tapi paling tidak ini kan strata ekonomi begini kan menjadi PR besar guys, di bangsa kita menjadi PR besar. Nah, gimana anak-anak kita ini bisa menerima keberadaan orang yang berbeda dengan dirinya, gimana dia bisa berkomunikasi, gimana dia bisa menerima tidak ada sekat, bisa punya satu bahan obrolan tuh yang nyambung, terkoneksi gitu. Nah, teman-teman, inilah yang penting untuk kita di keluarga itu mulai belajar untuk menanamkan nilai-nilai keberagaman itu kepada anak-anak kita. Dan sekali lagi, saya sih mendorongnya sebagai orang Kristen ya, sebagai orang yang percaya panggilan kita di dalam Kristus, yang kalau kitab Galatia itu mengatakan tidak ada lagi orang Yahudi, orang Yunani, tidak ada lagi budak, tidak ada lagi tuan, semuanya satu di dalam Kristus. Nah, konteks ajaran inilah yang sebenarnya harus mulai diajarkan kepada anak. Mulai dari mana? Mulai dari keluarga. Mulai dari keluarga. Sekali lagi seperti pertanyaan anak saya tadi malam ini. Ini menjadi golden moment untuk mengajarkan kepada anak sebuah nilai-nilai keberagaman. Dan sekali lagi saya mengapresiasi dan saya sangat tersanjung sekali bisa diajakin acara yang luar biasa ini, SMA Santo Aloysius, tempat saya
sekolah di SMP dan SMA-nya. Dan saya juga mengapresiasi untuk panitia yang sudah begitu berjerih lelah melakukan dan mengadakan acara ini. Nah, sekali lagi ke dalam konteks anak-anak, pengajaran di dalam keluarga, saya sih penting ya untuk kita bisa menggunakan, apalagi kita di rumah karena pandemi ya, misalnya nonton bareng TV, film, ada satu pertanyaan, ada satu kisah di dalam film itu, di dalam kisah itu kita bisa mengangkat itu sebagai sebuah subjek percakapan, dan di dalamnya kita mulai belajar memasukkan nilai-nilai tersebut. Walaupun belum bisa berinteraksi dengan nyata langsung dengan teman-teman, tapi minimal mereka tuh tahu ya. Karena kan gini, setelah usia tertentu ya, anak-anak tidak akan mendengarkan orang tuanya quote and quote lebih sungguh-sungguh. Mereka akan banyak berinteraksi dengan teman, dan respon atau pengaruh teman kepada dirinya itu sangat besar sekali. Jadi kalau kita tidak dari sekarang menanamkan nilai-nilai tersebut kepada anak-anak kita, maka nanti apa jadinya begitu dia keluar lalu berinteraksi dengan banyak orang yang berbeda dengan dia ya. Sebelum pandemi juga sekali lagi anak-anak saya itu selalu naik sepeda dan ketemu dengan teman-teman di tetangga kiri kanan gitu ya. Dan anak saya selalu ngomong sih, Pak, si ini namanya ini ya, dia sebut namanya, lalu agamanya ini, lalu apa yang kamu lakukan? Ya itu tadi, sama kan, kita tidak memandang agamanya gitu, kita bisa main bareng. Ada juga satu orang anak yang sekali lagi minta maaf, mungkin sepedanya juga sepeda biasa gitu. Nah, anak saya tuh karena anak-anak ya bisa ngomong, wah anak sepedanya kok gitu ya, apa bannya kempes dan lain sebagainya ya. Jadi saya ngomong nggak boleh ngomong begitu gitu loh. Kita ini berbeda, ada berkat Tuhan yang dipercayakan kepada setiap orang tuh beda-beda. Kita nggak bisa mengukur dan menilai orang lain tuh dengan materinya gitu loh. Karena gimana pun juga kita diciptakan segambar dan serupa. Jadi waktu kita menghargai manusia ciptaan Tuhan, kita sedang menghargai Tuhan yang menciptakan manusia tersebut. Nah, nilai-nilai yang seperti ini sangat penting sih teman-teman sekalian. Oleh karena itu, di penghujung sharing saya di edisi Cerita You ini, ayo kita di tengah pandemi ini tetap saling berbagi dengan orang yang berbeda agama, keyakinan, ekonomi, sosial juga beda. Apalagi kalau pandangan politiknya juga beda, itu tidak menghalangi kita untuk saling mengasihi kita dengan rekan-rekan dan saudara kita yang lainnya. Nah, kita juga di tempat saya, di gereja saya itu ada seperti tim koordinator relawan kopi, namanya komunitas peduli isoman. Nah, saya ada di koordinator tim pendampingannya, dan kita nggak ngelihat agamanya apa, kita melayani, kita membantu sebisa mungkin untuk oksigen, untuk obat, untuk banyak hal lah ya. Pokoknya intinya kita mau berkontribusi dengan sesama kita tanpa melihat apapun yang ada di dalam dirinya ya. Kita melihat dia sebagai ciptaan Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kiranya video singkat ini juga menolong kita teman-teman untuk sama-sama bisa bertoleransi. Ingat ya, toleransi itu memang membutuhkan perbedaan. Mari kita bergandeng tangan bersama-sama mengajarkan kepada anak-anak kita juga nilai-nilai cinta kasih yang sesungguhnya. Kalau kita adalah orang Kristen, ayo kita kembali kepada ajaran Tuhan Yesus yang memang tidak membeda-bedakan orang-orang lain, dan kita mengasihi dengan satu prinsip yang sama, mengasihi walaupun cara kita mengasihi bisa jadi berbeda-beda. Sampai di sini aja edisi Cerita Yuk kali ini. Tetap sehat, tetap bersemangat teman-teman sekalian. Saya Joy Manik, pamit, Soli Deo Gloria.